Warga Bogor Raya geruduk kantor OMC akibat melakukan penipuan terhadap ratusan masyarakat se-Bogor Raya. Dengan iming yang menjanjikan terhadap para nasabah dengan berbagai hadiah diantaranya emas murni dan yang lainnya. Sehingga masyarakat tergiur dengan janji manisnya dari orang kantor OMC tersebut. Saat melakukan demo dari ratusan masyarakat tersebut mengaku sebagai korban platform investasi online OMC mendatangi kantor yang belum lama diresmikan di Jalan Raya Jampang, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jumat, tanggal 11 Juli tahun 2025. Sayangnya kantor tersebut tampak kosong dan tak lagi beroperasi. Para member mengaku kecewa dan merasa tertipu karena tak bisa menarik dana yang telah mereka setor ke aplikasi tersebut. Demikian penjelasan dari para pendemo tersebut. Dari Kabupaten Bogor, redaksi DBS News TV melaporkan. Jadi hari ini ya itu saya nyatakan memang sudah scam ya. Sudah scam, memang kami semuanya tertipu ya dengan platform OMC ini ya. Tapi pada awalnya sebetulnya kita sudah menyadari bahwa OMC ini sebagai platform yang beresiko. Ada izin dari kalau nggak salah di sini ada izinnya ya, ada izin dari Kemenkumham kalau nggak salah ya. Dan di situ dinyatakan izinnya itu beresiko. Ya. Terus Bapak sendiri pas diajak ke OMC oleh siapa Pak? Oleh teman saya juga. Siapa Pak? Pak Yudi. Pak Yudi. Ya, Terus? Pak Yudi orang Palembang. Udah pindah ke Palembang. Terus Pak, untuk kan sekarang kan member-member Pak datang nih Pak. Coba sebagai bentuk tanggung jawab dari OMC ini seperti apa Pak? Ya untuk saya pribadi, saya sendiri kan sudah menyatakan ya siap walaupun belum ada dananya, tapi saya sudah menyatakan siap untuk membantu. Saya harapkan sebetulnya semua teman-teman kepala kantor OMC gitu ya bisa ikut sama-sama lah gitu dengan kita bertanggung jawab ya, walaupun bukan salah kita gitu ya. Dan sekarang yang hadir cuma Bapak aja atau seperti apa Pak? Saya dengan Pak Asmawi. Terus Pak Asmawi sendiri sebagai asisten kantor. Dia akan memberikan jaminan apa Pak? Pak Asmawi sementara ini belum. Terus Pak Uci itu sebagai apa? Pak Uci kepala kantornya. Nah, Pak Uci sendiri sekarang posisinya di mana? Nah ini masih mau dicari dengan Pak Babin Mas. Pak, ada diskusi grup itu didapatkan undangan dari pihak Babinsa bahwasanya ada klarifikasi dari pihak cabang untuk mengadakan atau membuat statement bahwa mereka akan bertanggung jawab. Nah tadi poin yang sudah diberikan oleh mereka yang hanya datang itu dari sekretaris kantor Pak Mawi sama pengawas itu Pak Bagja. Nah Pak Bagja memberikan statement bahwa dia akan mengembalikan uang sebesar 50 juta sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, sedangkan Pak Mawi itu dia tidak bisa memberikan statement apa-apa gitu. Seperti itu, Pak. Pak, nah, untuk scam sendiri mulai hari apa, Pak? Itu sebenarnya awal deteksinya itu di tanggal 2, Pak. Jadi tanggal 2 itu seharusnya hari Rabu itu ada penarikan. Nah, mereka berdalih bahwa akan ada sinkronisasi dulu dengan pihak bank yang tadinya potongan di atas 3% dipotong menjadi 1%. Nah, setelah pengumuman itu kegiatan kita tetap berjalan Pak, normal. Tetap berjalan normal, hadiah-hadiah segala macam tetap normal gitu kan, sehingga banyak yang terbujuk lagi. Nah, di tanggal Senin malam tanggal 7 kalau nggak salah, tanggal 7 itu mereka mengadakan rapat lagi. Isi rapatnya saya juga nggak begitu detail. Yang intinya mereka menjanjikan bahwa besok itu akan ada pencairan. Dan pencairan yang tadinya 1 minggu sekali itu dirubah boleh menjadi setiap hari. Dengan durasi 24 jam. Itu akan masuk ke rekening. Seperti itu. Nah ternyata di Selasa pagi itu mereka membuat rapat lagi. Melalui grup WA itu ada namanya proses KYC dengan dalih bahwa OMC ini banyak akun-akun bodong sehingga butuh klarifikasi, butuh sertifikasi untuk KYC dengan syarat harus membayar top up lagi yang besarnya per level.
gitu. Yang paling kecil itu P1 sekitar 90.000 sampai yang kalau yang saya ingat sih P6 itu 14 juta gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan untuk apa? Kalau hanya untuk KYC kita harus deposit lagi. Kalau memang mau ya potong aja dari uang kita kan. Nah, gitu. Nah, dari situ banyak juga yang terjebak ikut KYC karena dia saldonya pada besar-besar. Ya bertaruhlah. Saya lebih baik masukin 2 juta atau 3 juta, tapi uang saya yang 50 juta kembali. Tapi kan ternyata itu kembali tipuan lagi gitu loh. Nah, yang saya sayangkan kenapa pihak cabang tidak sama sekali mendeteksi itu gitu loh. Sedangkan kan kita di bawah memang tidak pernah tahu. Kita hanya bekerja aja kan, rating, kemudian mencari member dan segala macam. Pak, ini kan pengakuannya Pak Bagja sama Pak Mawi ya. Mereka sendiri pun cuma beberapa kali narik. Seperti apa Pak tanggapan Bapak Pak? Kalau itu saya kurang tahu karena saya juga kan masuk belum terlalu lama Pak. Gitu ya, kalau memang mereka berstatement seperti itu ya itu hak mereka, tapi kan kita juga punya mutasi rekening, gitu kan. Ya silakan aja bapak-bapak minta cek ke mereka mutasi rekeningnya seperti apa benar apa yang mereka ucapkan atau tidak. Kalau saya misalkan berstatement oh nggak mungkin itu, saya juga nggak punya data Pak. Seperti itu. Pak, untuk tim Bapak sendiri ada berapa orang? Kalau tim saya pribadi itu ada 91 orang dengan total kalau total kerugian mungkin udah ratusan juta. Saya pribadi untuk deposit dan ada bawahan-bawahan saya sekitar 30 Pak. 30 itu. Tuntutan sendiri ke OMC gimana harapan Bapak? Ya kalau kita mengembalikan uang rasanya berat ya Pak. Kalau lihat dari pernah ada yang scam dan segala macam itu nggak pernah ada judul uang itu kembali, nggak pernah. Tapi minimal kalau memang bisa kita bikin pelaporan bergerak, minimal siapa tahu ada aset-aset OMC yang masih bisa dibekukan. Lebih baik kita berikan ke negara ketimbang mereka. Dengan Pak siapa? Saya Muhammad Idrus Pak. Dari mana Pak? Saya dari kantor Aliansi Ciawi. Makasih Pak ya. Siap, sama-sama Pak.